Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada nama teman-teman, yaitu yang pertama saya sendiri Loni Pawate, yang kedua Sarni Uma, yang ketiga Ulfa, yang keempat Erni Tampa, yang kelima Yurnia Kakamawa, yang keenam Rebecca. Nah, di sini pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah proses menciptakan, merancang, membangun, dan memelihara perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri ini adalah kumpulan instruksi atau kode yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Adapun beberapa perangkat lunak yaitu Waterfall, Agile, Prototype, Rapid Application Development, Spiral, dan Scrum. Metode Waterfall merupakan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan. Metode ini biasa dianalogikan seperti air terjun. Jadi setiap tahapan dalam pengembangan harus diselesaikan secara penuh sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Kemudian ada Agile. Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Fokus utamanya adalah kolaborasi, fleksibilitas terhadap perubahan, dan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi dalam waktu yang singkat. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan adaptif terhadap perubahan dan kolaboratif. Kemudian ada kekurangannya yaitu membutuhkan keterlibatan tinggi dari klien dan tim. Agile juga ini merupakan pendekatan atau metode untuk mengembangkan software. Agile bertujuan untuk menghasilkan software berkualitas tinggi secara cepat, sambil tetap bisa merespon perubahan kebutuhan dari pengguna atau klien kapan saja selama proses pengembangan. Adapun manfaat dari Agile yang pertama, pengembangan jadi lebih cepat dan efisien, kemudian risiko kegagalan lebih kecil karena diuji setiap tahap, kemudian hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian prototype. Prototype adalah model awal atau versi percobaan dari sebuah sistem atau produk yang dikembangkan untuk menunjukkan tampilan, fungsi dasar, dan alur kerja dari sistem tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran nyata kepada pengguna atau stakeholder agar mereka bisa memberikan umpan balik sebelum sistem dikembangkan sepenuhnya. Kemudian manfaat pengguna prototype. Ada 4 manfaat pengguna prototype. Yang pertama, meningkatkan pemahaman antara tim pengembangan dan pengguna. Yang kedua, mempercepat proses pengembangan. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu karena kesalahan bisa diketahui lebih awal. Kemudian yang keempat, memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut kekurangan dan kelebihan prototype. Kelebihan prototype memperjelas kebutuhan pengguna. Kekurangannya bisa menimbulkan ekspektasi terlalu tinggi pada prototype. Selanjutnya, RAD atau Rapid Application Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan yang cepat dan iteratif, di mana mengutamakan kecepatan dan pengembangan dengan melibatkan pengguna yang secara aktif menggunakan alat bantu otomatis, biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat dengan iterasi yang cepat, di mana RAD memiliki kelebihan yaitu cepat dalam menghasilkan produk jadi, dan kekurangannya kurang cocok untuk proyek skala besar atau kompleks. Nah, berikutnya ada model spiral. Model spiral ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan konsep waterfall dan prototyping dengan berfokus utama pada analisis risiko di setiap tahapannya. Dalam model ini, proses pengembangan dilakukan secara berulang atau iteratif, di mana setiap putaran spiral terdiri dari 4 langkah utama. Adapun yaitu perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Nah, metode ini cocok buat proyek besar atau yang punya risiko tinggi karena mampu mendeteksi dan mengatasi masalah sejak awal sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi proyek lebih terkontrol dan aman, tapi kekurangannya adalah biaya yang mahal dan prosesnya cukup rumit karena melibatkan banyak tahapan dan evaluasi yang sangat mendalam. Berikutnya adalah Scrum.
Scrum merupakan kerangka kerja agil yang membagi proyek menjadi sprint pendek atau 2-4 minggu. Tim kecil bekerja sama untuk menyelesaikan backlog produk secara bertahap. Kelebihannya, iteratif, kolaboratif, fleksibel. Kekurangannya membutuhkan komitmen tim tinggi dan peran yang jelas.